Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai definisi modern dari kualitas dan terminologi yang akan kita sering gunakan di video-video selanjutnya. Kita akan bahas hal tersebut di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai dimensi Garvin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai definisi kualitas tradisional dan modern. Langsung saja kita bahas dulu definisi kualitas yang tradisional. Definisi kualitas tradisional bisa dikatakan sebagai fitness for use atau kesesuaian untuk penggunaan. Misalnya ketika kita membuat sepeda, di mana sepeda itu digunakan sebagai transportasi, nah sesuai nggak sih sepeda tersebut untuk transportasi? Itu ya, kurang lebih seperti itu fitness for use. Nah, fitness for use ini dibagi menjadi dua, yaitu quality of design. Terus seberapa sesuai desain dengan penggunaannya oleh customer. Kemudian quality of conformance, yaitu seberapa sesuai hasil produksi gitu ya, setelah dibuat dengan desain yang dirancang. Walaupun ada dua definisi tersebut, yang biasa digunakan oleh orang-orang adalah quality of conformance. Seberapa sesuai hasil produksi dengan desain. Nah, dampaknya kadang kita itu kurang berfokus pada customer dan lebih berfokus pada pemenuhan spesifikasi. Misalnya, ya kita rancang ban yang besar, nah setelah diproduksi ternyata ukurannya sesuai dengan ban yang besar tersebut. Tapi sebenarnya customer pengennya ban yang kecil, karena untuk dilipat misalnya. Nah kurang lebih seperti itu hubungan antara quality of conformance dan quality of design. Nah lalu apa definisi kualitas yang modern? Nah, quality is inversely proportional to variability, atau kualitas berbanding terbalik dengan variabilitas. Nah, jika lupa apa itu variabilitas, bisa dicek di video apa itu akurasi dan presisi. Atau dengan kata lain, semakin tinggi variasi, maka semakin rendah kualitasnya. Atau semakin rendah variasi, maka semakin tinggi kualitasnya. Berbanding terbalik ya. Atau dengan kata lain, semakin presisi, maka semakin tinggi kualitasnya. Tapi kalau kepresisian itu berbanding lurus. Jangan lupa ya, apa itu presisi? Ingat, apa itu presisi? Harusnya seperti itu. Nah, dimisalkan kita punya dua produk A dan produk B. Produk A itu grafiknya seperti ini kurang lebih, dan produk B grafiknya seperti ini. Berdasarkan grafik tersebut bisa kita lihat bahwa A lebih presisi, dengan demikian A lebih baik kualitasnya. Ya, konsep presisinya harus kuat jika ini membahas kualitas. Nah, itu adalah definisi kualitas yang modern. Nah, kemudian apa itu quality improvement? Sederhananya adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi variabilitas, atau dengan kata lain untuk meningkatkan kepresisian. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai beberapa terminologi kualitas. Ada CTQ karakteristik, nanti kita akan bahas mendetail ya. Quality engineering, target value, USL dan LSL, kemudian non-conforming dan defect. Kita bahas dulu definisinya. CTQ karakteristik atau critical to quality karakteristik adalah karakter dari produk yang sangat berpengaruh terhadap kualitas produk. Nanti kita berikan ilustrasinya ya, kita bahas definisinya dulu.
Quality engineering adalah kegiatan operasional manajerial kerekayasaan yang ditunjukkan agar CTQ berada pada target value dengan variabilitas yang masih berada di USL dan LSL. Nah, apa target value, apa itu USL dan LSL? Yaitu adalah target value titik yang diharapkan CTQ dapat berada. USL dan LSL adalah upper atau lower specification limit ya. Ini kebalik, seharusnya upper specification limit. Rentang di mana nilai CTQ masih bisa diterima atau ditoleransi. Sebenarnya bukan rentang tapi lebih tepatnya batas ya. Batas di mana nilai CTQ masih bisa diterima atau ditoleransi. Non-conforming atau defect adalah kondisi di mana nilai CTQ berada di luar USL dan LSL. Itu definisinya, kalau sulit dipahami wajar, saya juga sulit memahaminya. Makanya kita langsung bahas ilustrasinya. Ini adalah sebuah pintu dengan frame-nya ya. Nah, CTQ karakteristik di dalam pintu ini adalah tinggi pintunya, gitu ya, tinggi daun pintu. Karena kalau terlalu tinggi nanti nggak masuk ke dalam frame. Kalau terlalu rendah nanti jadinya anginnya bisa masuk, gitu ya. Suaranya tidak kedap. Harus pas. Nah, kita akan berfokus pada gap yang ada di situ untuk membahas target value USL, LSL, dan non-conforming atau defect. Kita zoom. Nah, di titik ini adalah target value. Kita pengen CTQ atau tingginya pas di target value-nya. Tapi dalam produksi, apalagi produksi massal, kita sulit untuk mencapai pas di target value. Makanya kita berikan batas atas, upper specification limit, dan batas bawah di lower specification limit. Nah, kalau tinggi yang diproduksi berada di antara USL dan LSL, masih kita terima, masih bisa kita toleransi. Tapi kalau tingginya melebihi USL, maka dia masuk ke non-conforming atau defect, karena kualitasnya nggak bisa masuk ke frame-nya. Atau kalau di bawah LSL, maka pintunya menyebabkan gap yang besar. Kalau misalnya di ruangan ber-AC, AC-nya jadi keluar gitu ya. Kalau ingin kedap suara dari luar atau dari dalam bisa keluar masuk. Jadinya defect juga. Nah, itu kurang lebih ilustrasi dan definisi dari terminologi kualitas. Oke, jadi kita sudah membahas definisi kualitas dan terminologinya ya. Tapi apa sih yang bisa kita bungkus kali ini? Kita sudah membahas mengenai definisi kualitas, yaitu ada fitness for use, dan ada juga inversely proportional to variability. Kemudian kita sudah membahas beberapa terminologi, yaitu CTQ, quality engineering, target value, USL dan LSL, serta non-conforming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.